Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan hari ini adalah melayani satu sama lain dengan kasih. Dalam kitab Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Tuhan menghendaki agar pelayanan kita kepadanya itu menduduki prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan sebagai sesuatu yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Tetapi yang dibutuhkan adalah memiliki integritas pelayanan dengan segenap hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup, dan layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen yang telah lahir baru dan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Matius 20 ayat 28, Lukas 22 ayat 27. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan. Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita sebagai orang Kristen pasti sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani. Namun kebenarannya adalah ketiga hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mengasihi tanpa syarat, mengampuni orang yang bersalah, dan melayani orang yang posisinya di bawah kita. Bagaimana caranya kita dapat melakukan hal-hal ini? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 mengajak kita untuk meletakkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Menurut penulis Ibrani, Tuhan Yesus sendirilah penyempurna iman kita. Itu berarti Dialah yang dapat memampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani di dalam hidup ini. Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu mengubah hidup kita dan menjadi panutan nomor satu dari hidup kita. Wujud hidup yang terpenting sebagai pengikut Kristus adalah taat kepada perintah Allah, hidup dalam semangat kasih, dan mau mengamalkan kasih itu satu terhadap yang lain, teristimewa kepada siapapun yang terkena dampak pada masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.